teman semua, berjumpa dengan saya, Diana Desa Putri, and welcome to T-Motion, 10 Minute with Amikom Communication. Annyeonghaseyo Sobat Temo, waduh udah Korea-Koreaan aja nih ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas bareng-bareng nih sama Sobat Temo semua tentang salah satu pop culture yang lagi happening banget nih di kalangan masyarakat, terutama para kaulan muda. Nah, apalagi kalau bukan K-pop. Nah, siapa sih di sini Sobat Temo semua yang seorang K-popers? Nah, kali ini aku udah ditemani nih sama salah satu K-popers yang ada di Purwokerto. Halo, selamat sore. Sore. Boleh dong disapa-sapa dulu nih teman-teman Sobat Temo semua. Annyeong, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Dava dari IK21. Nah, kamu nih kan K-popers kan ya? Nah, kira-kira dari kapan sih kamu suka sama K-pop gitu? Terus boleh dong diceritain awal-awalnya gitu. Itu dari lama banget. Awal ketemu K-pop itu dari teman padahal. Oh, dari temen. Dulu itu emang anti banget sama Korea gitu, kayak drama, musik. Tapi kok lama-lama masuk. Awal itu tahun 2018, zamannya Blackpink yang musik dudu-dudu. Itu kan emang lagi booming banget, jadi coba ditontonin sama teman, kok musiknya asik loh. Ini kayaknya jalur karma mungkin ya, jalur karma sih. Iya, terus ini sama sih aku juga sih, awalnya sih sebenarnya aku dari ibu gitu. Ibu kan suka Korea-Koreaan gitu loh. Terus jadi ya itu ibu Jana malah dulu suka gitu sama Korea juga gitu, jadi kebawa gitu lah. Kamu sekarang tuh berarti lebih ke K-popnya ya enggak? Iya sih, lebih ke K-popnya. Kalau kan nonton drama juga, tapi ya lebih ke K-popnya. Kalau kayak dramanya suka mungkin? Terakhir cuma nonton ini, True Beauty. Oh, True Beauty. Oke, nah kamu kan udah lama nih ya jadi seorang K-popers gitu kan. Mungkin bisa diceritain dong apa hal yang berubah gitu dari kamu waktu udah jadi K-popers kan gitu. Dulu kalau nggak salah sebelum masuk K-pop itu kayak lebih sendiri loh, kayak nggak ada siapa-siapa. Kalau sekarang kan masuk ke dunia K-pop banyak tuh teman-temannya yang dari fandom lain berkenalan kayak gitu. Terus lebih ceria lah, happy lah. Di mood booster mungkin ya, jadi mood booster gitu kan. Di Purwokerto ini ada nggak sih kayak kumpulan-kumpulan fans Blink gitu mungkin? Sebenarnya ada banyak banget, malah kayak perpaduannya itu banyak dari Blink terus ARMY itu dijadiin satu. Rata-rata pada nobar itu di Kopi Suseo. Oh. Tahu kan yang di Purwokerto Kopi Suseo? Iya. Yang terakhir itu pada nonton yang konser NCT kalau nggak salah. Oh, NCT. Aku nggak ikut ya. Jadi pengen ikut deh. Ya udah. Berarti kalau Blinknya sendiri gitu misal? Kalau Blinknya sendiri ada, tapi ngumpulnya juga di Kopi Suseo. Sama. Berarti udah pernah ikut lah ya berarti? Pernah pas itu nganterin doi juga, terus sama ikut. Oh, doinya sama K-popers juga? Ya, ARMY. Oh, ARMY, oke. Di K-pop kan ada namanya tuh bias ya. Ya. Nah, arti bias buat kamu tuh apa sih? Bias itu kayak penting banget, kayak kita mencontohkan hidupnya dia. Kayak kalau aku kan biasanya itu Lisa. Lisa itu kayak dia itu pantang menyerah loh. Dia kayak berkorban untuk keluarganya, rela-rela dari Thailand pergi ke Korea dan akhirnya bisa menjadi queen of the K-pop yang sekarang. Wow, keren ya, keren banget nih buat Mbak Lisa. Terus dampak positif dan negatif setelah kamu masuk ke dunia per K-popan gitu, apa ya? Kalau dampak positifnya sih, ya itu mood booster, jadi mood booster bagi aku, terus bagi teman-teman juga. Kalau negatif buruknya sih, kalau tiap malam nyanyi. Oh, diberisikin orang rumah jadi musik. Jangan keras-keras berarti, jangan keras-keras. Kamu kan K-popers kan udah lama kan tadi kan dari 2018. Pasti pernah dong mengalami kayak di ejek atau dapat hinaan dari non K-popers gitu, mungkin yang nyebelin banget gitu di Sering apa contohnya kayak gimana? Kayak dibilang alay lu, apa K-pop mulu kayak gitu. Lebay lah gitu. Ya aku nggak mikirin banget sih, loh kesenangan kita bukan ngeburukin orang kan. Iya, kayak gitu prinsipnya. Tapi ya bodo amat lah ya, kayak gitu lah ya, bodo amat lah ya. Orang hobi-hobi aku sendiri gitu kan. Kan udah gangguin mereka. Iya. Nah, yang kita tahu kan akhir-akhir ini Indonesia kan lagi kadang kena bencana alam gitu kan ya. Yeah. Nah,
itu kan kayak banyak banget gitu kan, ada ya gempa, ya banjir dan lain-lain gitu kan. Nah, aku tuh pernah dengar kemarin berita gitu kan di media sosial kalau misalnya ada beberapa fandom K-pop lah ya, itu kayak galang dana gitu buat bencana banjir atau bencana alam yang ada di Indonesia atau di luar negeri pun ada gitu kan, terutama ya di sini juga gitu kan. Nah, tanggapan kamu mengenai hal tersebut tuh gimana sih? Ya, sebenarnya mendukung sih, kan memberikan hal positif. Jadi orang yang mengira K-pop kok kayak gini banget, alay banget, sukanya konser, sukanya ngumpulin ini. Siapa tahu kan uangnya bisa mendonasikan untuk korban-korban bencana alam, kayak ya waktu kejadian yang di Korea yang Halloween apa ya? Yang itu kan Itaewon. Para K-popers juga menggalang dana untuk para korban kayak gitu. Berarti kan apalagi kan K-pop tuh sebenarnya tuh banyak banget stigma buruknya gitu loh. Kadang stigma buruk, stigma ya baiknya juga ada gitu kan. Tapi ya dengan adanya kayak gitu mungkin ya memberikan sisi positifnya bagi K-popers. Oke. Kan K-pop tuh sering dicap sebagai itu ya, kurang rasa nasionalismenya gitu di Indonesia gitu. Kayak maksudnya kayak terlalu fanatik sama idolnya gitu. Jadi dikiranya tuh kayak terlalu mencintai banget. Terlalu mencintai banget gitu. Sampai lupa sama budayanya sendiri gitu kan ya. Terus bagaimana menurut kamu stigma tersebut gitu? Ya sebenarnya kayak gitu ya. Lebih baik dibuang lah sisi negatifnya. Saya juga kalau jadi K-pop nggak melupakan budaya kita sendiri yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita suka K-pop, kita juga bisa loh mengenalkan budaya kita, kayak itu Dita Karang, terus yang lagi sekarang Zodiac, Zayan. Oh ya, Zayan yang baru-baru ini kan ya, baru debut gitu kan. Iya, benar. Mengenalkan budaya Indonesia. Iya, benar. Terus masih berbicara seputar rasa nasionalisme nih ya. Menurut kamu apakah kita sebagai seorang generasi muda khususnya mampu memperkenalkan budaya dari Indonesia ke mungkin luar negeri gitu ya? Sebenarnya bisa, kalau dari diri kita sendiri mau mengenalkan pasti bisa. Intinya ada dari niat kita untuk memperkenalkan budaya kita, daripada budaya asing yang masuk terus, kita bisa mengenalkan yang keluar gitu. Nah, jadi intinya kan berarti bisa ya, Indonesia tuh generasi muda ini bisa memperluaskan. Bisa. Tapi menurutmu caranya tuh gimana sih? Ya dari hal kecil dulu, kayak sekarang, kayak makanan dulu. Di Amerika tuh banyak banget yang jualan kayak gorengan. Lihat di TikTok nggak? Yang penjual gorengan, kayak gorengan macam-macam gorengan Indonesia lah dikenalkan di Indonesia. Terus kayak artis-artis penyanyi dangdut juga kan go internasional. Terus kalau nggak salah tuh di Korea tuh banyak banget tuh kan ya makanan restoran Indonesia gitu. Iya, yang pernah di-review juga tahu sama salah satu YouTuber lah pokoknya ada. Iya. Aku juga pernah lihat banyak sekarang kayak restoran Indonesia, apalagi kayak restoran nasi Padang itu ada di Korea, ada di Arab juga ada, di Amerika juga ada, banyak sekarang. Berarti kalau misalnya nanti kita, amin lah ya, suatu saat nanti gitu ke luar negeri atau mungkin Korea lah ya, terutamanya tuh bisa kayak kalau kita kangen di sana makanan Indonesia gitu, bisa di situ banyak gitu kan ya. Nah sebelum kita closingan ya, penutup gitu kan, kita mending yang asik-asik gitu lah ya, main game gitu, jawab cepat mungkin ya. Harus cepat nih. Ya harus cepat dong, harus cepet. Anu ngejar durasi. Oke, nih yang pertama ya, langsung cepet, gak boleh langsung. Pilih topoki atau seblak? Seblak. Pilih seharian jalan sama gebetan atau lihat live bias seharian pakai bahasa Indo? Lihat live. Pilih album atau light stick? Light stick. Pilih nonton konser ngeliat bias secara langsung atau fan meeting meskipun itu online? Nonton konser. Siap. Oke, makasih banyak nih Mas Dava udah mau berbagi cerita ya lebih banyak gitu tentang seputar K-pop gitu kan ya. Terus sampai ini kita lupa ya, di depan kita banyak banget album ini yang nggak banyak sih 3, cuman ya menarik perhatian pasti ya sobat Temo di rumah gitu ya. Terus di sini juga wah ini itu kan yang dari GBK. Kemarin nonton Abi? Terus nonton jelas. Oke, terima kasih sudah mau jawab-jawab pertanyaan dan bagi sharing-sharing sama Sobat Temo semua. Oke
Temo, itu dia tadi episode Temotion pada hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa pada episode Temotion berikutnya. Salam komunikasi!